대신 괴로워해줄 사람이 생긴다면. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Tarot bagian ke-7 ataupun cerita yang terakhir. Gimana dia reviewnya? Ini dia by Mimin. Untuk Tarot di bagian ke-7 ini bercerita tentang seorang pemuda yang baik, tampan, dan juga pendiam sama seperti Mimin yang bernama Jaeyoon. Walaupun dia memiliki teman dan juga banyak orang di sekitarnya dia, tapi dia ngerasa hidupnya itu kayak hampa banget. Bahkan dia juga ngerasa bahwa dia itu tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Kebetulan setelah dia pulang dari klub, dia tiba-tiba aja menemukan kartu tarot yang bertuliskan tentang The Lovers. Otomatis Jaeyoon bingung banget dong. 술은 좀 깼어? Dan ternyata setelah itu dia sempat ngamar dengan seorang perempuan cantik. Dan perempuan ini sering banget menggoda Jaeyoon karena seharusnya kan mereka itu tidur bareng dan juga main kuda-kudaan. Begitulah ekspektasinya. Tapi realitanya karena Jaeyoon ini memang belum pernah melakukan hal itu sama sekali. Dia cuma berdiam diri ada di sana dan itu menjadi cukup hiburan bagi perempuan ini. Dan setiap deg-degan, Jaeyoon ini ngerasa bahwa jantungnya itu berdebar dengan sangat-sangat kencang. Nah, setelah dia berdua sama perempuan itu, dia pulang, tapi dia mampir dulu ke sini. Jadi di situ itu ada sebuah loker yang diperuntukkan hanya untuk satu orang saja. Nah, yang anehnya adalah di sini bajunya itu kan kayak ada bercak seperti itu. Cuma itu nggak tahu bercak apa, dan entah apa kejadiannya kenapa seperti itu tidak dijelaskan di sini. Kemudian dia membuka loker itu dan menitipkan bajunya di sana. Setelah itu dia mengganti pakaiannya dan dia langsung pulang setelahnya. Nah, keesokan harinya dia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. 시다한테 그대로 둘 거야? 그리고 손님 핸드폰 본다고 너도 편지를. By the way, Jaeyoon itu bekerja sebagai penata rambut dan dia di sini tuh masih magang. Nah, teman-teman satu pekerjaannya juga tidak menyukai Jaeyoon, padahal dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kebetulan pada hari itu ada pelanggan seorang ibu-ibu yang juga menggatal sama Jaeyoon. Jadi itu kayak minta nomor HP-nya Jaeyoon karena dia bilang ya biasanya kayak gitu kan. Jadi biar lebih akrab antara pelanggan dan juga penata rambut gitu. Oke, baik. Nah, pada malam harinya sepulang kerja dia balik lagi ke loker itu. Nah, ketika dia buka, dia menemukan suatu hal yang tak terduga, yaitu ada potongan rambut di loker yang dia letakkan bajunya kemarin. Setelah itu ketika dia lagi merenung di rumahnya memikirkan sebenarnya apa yang terjadi, tiba-tiba rekan serumahnya itu meminta uang lagi sama Jaeyoon karena dia tahu Jaeyoon itu udah gajian pada hari itu. Terus Jaeyoon bilang dia nggak ada uang karena seluruh kebutuhan bapak ini, dan secara nggak langsung dia tuh kayak benalu banget gitu loh. Jadi segala-galanya itu diminta sama Jaeyoon. Harusnya ya kerja dong, ya nggak sih guys? Nah, setelah itu Jaeyoon nggak ngambil pusing dan dia tetap mengikuti permintaan bapak tadi dan membereskan sisa-sisa makanan bapak tadi. Dan masalah Jaeyoon gak sampai di situ aja, dia beneran dicat dong sama ibu-ibu yang sempat datang ke salonnya tempat dia bekerja dan juga menggatal sama dia. Setelah itu dia juga ada masalah lain lagi, dia ditelepon sama temennya dan nyuruh Jaeyoon untuk menyiapkan barbekyuan bagi mereka dan pakai uang dia dong. Sangat tidak tahu diri ya guys ya. Nah, keesokan harinya Jaeyoon balik lagi ke loker yang kemarin. Nah, setelah itu dia lihat ternyata masih ada lagi dong rambut tersebut. Padahal kan kemarin udah dia buang loh, kok tetap masih muncul lagi tuh rambut. Dia semakin curiga dong, karena kan itu loker dia punya kuncinya dan gak ada orang yang ngebuka. Dan dia pun ngecek apakah ada sesuatu dalam loker itu. Setelah itu dia berkumpul sama teman-temannya karena kan di request tadi tuh mereka mau barbekyuan. Terus dia tanyalah sama mereka apakah mereka percaya sama takdir. Nah, bukannya memberikan jawaban yang realistis sama Jaeyoon, teman-temannya malah mengejek Jaeyoon dan juga mereka langsung pergi meninggalkan dia sendirian di sana. Nah, gimana Jaeyoon gak ngerasa bahwa dia itu sebenarnya benar-benar gak diinginkan di dunia ini gitu kan? Jadinya dia semakin menggalau setelah itu. Nah, keesokan harinya dia menuliskan pesan yang bakal dia buat di loker tempat dia biasa titipkan baju. Nah, dia berencana apakah bakal ada respon dari orang yang selalu membuat rambut itu di sana, ya kan? Nah, keesokan harinya dia lihat tetap nggak ada respon dan dia coba buat buku di sana dan juga pena, siapa tahu ada respon setelahnya. Dan bener aja dong guys, setelah itu beneran ada di respon. Cuma bentuk tulisan itu kayak kaca, jadi kayak cermin gitu loh, ngerti nggak sih?
Ternyata orang yang di balik loker itu adalah seorang perempuan yang bernama Jio. Nah, jadi dia itu menceritakan apa yang dia alamin sama Jaehyun. Jadi dia ngerasa bahwa dia sama Jaehyun itu adalah orang yang sama dan mereka pun sering bertukar pesan setelah itu. 고등학교를 졸업하고 미용 2002년에 월드컵을 개최했고 2019 재윤 씨가 말한 거랑은 전부 다른 사람들이 일하고 있었어요. 지나쳤던 것들에 의미를 찾게 되네요. Terus Jio tiba-tiba memberikan pesan sama Jaehyun bilang bahwa dia pengen banget mendengar suara Jaehyun. Ya sudah, Jaehyun pada malam harinya langsung merekam suaranya menggunakan ini. Nah, dia kayak deg-degan banget karena ini pertama kalinya dia ngerasa bahwa ada orang yang menginginkan dia dan juga mencintai dia dengan tulus. Ya sudah, setelah dia ngerekam suaranya, dia buat lagi itu rekamannya di loker itu. Nah, dia berharap keesokannya bakal dibalas tuh sama Jio dan juga bisa mendengarkan suara Jio, ya kan? Dan bener aja dong, setelah itu dibalas sama Jio dan setelah itulah mulai dari sana Jio nih kayak happy banget, bahkan membuat teman-teman satu ke tempat kerjanya dia kayak ngerasa loh, tumben ya anak kok tiba-tiba happy, padahal biasanya kan dia kayak murung terus-terusan. Setelah itu melalui rekaman suara, Jio juga menunjukkan sama Jaehyun di mana jalan ke rumahnya dia. Nah, akhirnya Jaehyun pun tanpa membutuhkan waktu yang lama, akhirnya dia bisa menemukan di mana rumahnya Jio. Cuma saat ini kan Jio nggak ada di sana karena mereka ada di dunia yang berbeda seperti cermin. Terus Jio juga menunjukkan lokasi tempat dia sering banget nongkrong dan juga menghabiskan waktunya ketika dia lagi sendiri di Taman Kelinci. Kayak ingat dong Taman Kelinci ini kan di episode 6. Tapi tiba-tiba setelah itu Jaehyun dibuat bingung karena dari rekaman terakhir yang dia kasih sama Jio, tiba-tiba aja pada hari itu tidak ada balasan sama sekali dari Jio. Jadi dia bingung apakah dia melakukan kesalahan, makanya Jio jadi marah sama dia ataupun gimana. Sejak saat itu Jaehyun balik lagi seperti setelan awal, dia jadi pendiam. Bahkan ketika dia dikerjain sama teman-temannya, di lokernya diletakin kepala patung gitu, dia tetap diam dan tidak merespon apa-apa. Dia hanya merasakan kayak sesak banget di dadanya dia, cuma gitu aja. Dan ketika dia bekerja juga dia tuh nggak fokus banget. Bahkan ketika si ibu-ibu yang kemarin itu masih datang ke sana menggoda dia, secara tidak sengaja Jaehyun melukain bagian tubuh dari ibu itu. Dan setelah itu dia langsung teriak dan marah-marah sama Jaehyun. Dan akibatnya gara-gara itu Jaehyun ya jadi dipecat. Temannya mengatakan sama Jaehyun bahwa hari itu adalah hari terakhir Jaehyun bekerja di sana dan dia tidak sedih sama sekali. Maksudnya ya udah gitu aja. Karena yang dia pikirkan saat ini adalah Jio kenapa nggak datang menghubungin dia hingga saat ini. Terus dia balik lagi ke loker itu. Akhirnya yang dia tunggu-tunggu datang, Jio memberikan pesan lagi untuk Jaehyun. Nah, di sini Jio bilang bahwa ya seperti biasa mereka itu sama dan juga mirip banget, bahkan menceritakan kesedihan yang mereka alami. Bahkan mereka berdua itu kayak ya orang yang gak dicintai di dunia, bahkan juga tidak ada teman dekat sama sekali. Nah, karena itulah Jaehyun nih saking kangen dan pengen ketemunya sama Jio, dia bilang dia bakal nyari Jio dan Jio memberitahukan bahwa di loker itu bakal terbuka pintu setiap jam 8 malam. Nah, oke. Jaehyun nunggu dan jam 8 tepat dia pun berada di depan loker itu dan bener aja dong ada pintu ke dunia tempatnya Jio itu terbuka. Nah, nggak butuh waktu lama, Jaehyun nggak sabaran dia langsung masuk ke dalam dan ternyata tempatnya memang mirip banget dengan loker tempat Jaehyun sebelumnya. Terus dia cari-carilah Jio, ya kan, dia berharap dia bakal segera bertemu sama Jio, bisa bercengkrama, bergembira seperti yang dia pengen. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jaehyun serasa dibohongin karena itu cuma daerah itu doang. Ketika Jaehyun berjalan dia muter-muter di situ aja. Dan ternyata ini adalah sosok Jio yang udah pergi ke tempatnya Jaehyun. Jadi dia itu mengunci Jaehyun di sana. Wah. Nah, sekarang giliran Jaehyun yang terkunci di tempat tersebut. Jadi Jio ini hanya sengaja memanting Jaehyun ke sana agar dia bisa terbebas dari dunia itu. Nah, loh, pertanyaannya kenapa bisa Jio ini yang ada di foto itu, kenapa dia bisa sampai di sana? Yeps, dulunya dia juga sempat terjebak pada waktu itu. Dia mendapatkan
pintu loker itu terbuka karena penasaran dia masuk, tapi karena pintunya sudah tertutup dia nggak bisa keluar sama sekali. Jadi dia berharap selama berminggu-minggu dia di sana, dia berharap ada orang yang bisa diajak komunikasi dan juga bisa mengeluarkan dia dari sana. Hingga datanglah Jaehyun. Cuma dengan gak tahu dirinya, Jo ini malah mengunci Jaehyun di sana, dan dia keluar dari sana dengan bentukan yang kayak gini, setengah waras kayaknya ya, dan juga setengah senting. Ya sudah, dia langsung pergi dari sana tanpa memikirkan Jaehyun sama sekali. Pertanyaannya, ketika dia ngerekam suara kok kayak waras ya? Apakah itu hanya hayalan Jaehyun saja? Dan kartu ini Pak Jaehyun adalah The Lovers. Nah, ketika kartu ini terbalik, itu menggambarkan kecemburuan juga pengkhianatan. Mungkin yang didapat sama Jaehyun adalah pengkhianatan dari Jo. Nah, kita boleh baik ke orang lain, pesan dari drama ini, tapi jangan bodoh. Bucin ke orang yang disukain boleh, tapi jangan over. Jangan pernah merasa ditinggalkan sendiri di dunia ini. Ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dan saat kamu merasa sedih dan gak sanggup lagi, tolong bertahanlah, agar kamu bisa bangun pagi dan melihat hari esok yang mungkin itu lebih indah. Oke guys, jadi bagi kita dan bagi teman-teman yang merasakan hal ini, please bertahanlah. Percayalah akan ada hari-hari yang lebih baik dan Tuhan pasti tidak akan tidur. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy up.